Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Raimuna. Selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum khulu. Dalam bahasa Arab, khulu artinya gugatan cerai. Kata al-khulu maknanya adalah melepas pakaian, lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian. Sedangkan menurut pengertian syariat, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, yang semuanya kembali kepada pengertian bahwasanya khulu ialah terjadinya perpisahan atau perceraian antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Jadi dapat disimpulkan, khulu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri karena menyetujui atau memenuhi permintaan istrinya dengan jalan sang istri membayar tebusan. Tebusan tersebut bisa berupa pengembalian mas kawin atau harta lainnya yang disepakati oleh keduanya, baik suami maupun istri. Kemudian dasar hukum khulu. Dasar hukum terkait khulu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan, jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atau keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah khulu, terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut. Yang pertama adalah mubah atau diperbolehkan. Istri boleh saja mengajukan khulu manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya. Sang istri sudah merasa benci tinggal bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya atau karena khawatir tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan kepadanya. Kemudian haram. Hal ini karena dua hal. Yang pertama dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka khulu tersebut batil dan tebusannya dikembalikan kepada istri. Yang kedua dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut, serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu, maka ini dilarang. Kemudian sunnah, wanita meminta cerai atau khulu apabila suami berlaku mukhorrid atau meremehkan hak-hak Allah, maka sang istri disunahkan khulu. Dan yang terakhir adalah wajib. Terkadang khulu hukumnya menjadi wajib apabila sebagian keadaan, misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan sholat padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang istri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Fadila dari PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat khulu. Khulu ini memiliki beberapa rukun dan juga syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan. Syaratnya adalah si suami ini harus berakal, baligh dan juga bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Yang kedua yaitu istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. Syaratnya adalah ia adalah seseorang yang berada di dalam wilayah si suami dan ia adalah seseorang yang telah dapat bertindak atas harta. Yang ketiga yaitu uang tebusan atau iwad. Syaratnya adalah yang pertama kadar harta yang boleh dipakai untuk khulu. Imam Malik, Syafi'i dan para fuqaha lainnya berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khulu dengan memberikan harta yang lebih banyak daripada mahar yang diterimanya dulu dari sang suami jika kedurhakaan itu datang daripadanya, atau juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Akan tetapi segolongan ulama diantaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishaq bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh seorang suami ini menerima tebusan istri yang melakukan khulu lebih dari mahar yang diberikannya dahulu. Yang kedua yaitu sifat harta pengganti. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya serta harta yang belum ada. Yang keempat yaitu siwat atau ucapan cerai. Para fuqaha berpendapat bahwa khulu harus diucapkan dengan kata khulu atau lafaz yang diambil dari kata dasar khulu atau kata lain yang memiliki arti seperti itu. Contohnya seperti mubaro'ah atau berlepas diri atau fidyah yang berarti tebusan.
Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya alasan untuk terjadinya khulu. Baik, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga pada bab fikih nikah kami jelaskan tentang fasakh, pengertian fasakh. Kata fasakh berasal dari bahasa Arab yaitu fasakh, yang secara bahasa artinya membatalkan dengan mencabut atau menghapus. Maksudnya adalah penceraian yang disebabkan pada timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan atau melanjutkan kehidupan suami istri dalam mencapai kehidupan rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan, tuntutan istri atau tuntutan suami yang dapat dimenangkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dasar hukum fasakh, dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh diantaranya mengacu pada Quran surah An-Nisa ayat 4, sebab-sebab yang membolehkan fasakh. Sebab-sebab yang membolehkan mengajukan fasakh menurut hukum Islam dan dengan undangan Indonesia. Dasar hukum Islam: satu, pasangan menderita penyakit kusta atau judem, balak atau barash, gangguan jiwa atau junun, atau penyakit menular lain yang tergolong berbahaya. Kedua, pasangan mengalami terpotong kemaluan, lemah kemaluan, atau istri memiliki cacat kemaluan tertutup daging, kemaluan tertutup tulang. Dan yang ketiga, suami istri adalah saudara persusuan. Perundang-undangan Indonesia, pembatalan perkawinan fasakh, pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Inam. Di sini saya selaku materi yang terakhir akan menjelaskan tentang pengertian ilah. Secara etimologis, kata ilah berarti melarang diri dengan sumpah. Sedangkan menurut istilah, kata ilah berarti sumpah untuk tidak mencampuri istri lagi dalam waktu 4 bulan atau tidak disebutkan jangka waktunya. Dalam istilah syarat ilah adalah sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hubungan intim dengan istrinya selama 4 bulan atau lebih tanpa menyebut waktu spesifik. Dasar hukum ilah adalah dilihat dari dalam surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Pada hukum ilah, jika seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya, ia harus menunggu selama 4 bulan. Jika suami kembali berhubungan intim dengan istrinya sebelum periode 4 bulan berakhir, dia hanya diwajibkan bayar kafarat atau denda untuk sumpahnya. Rukun dan syarat ilah. Terdapat 3 rukun ilah, yaitu suami yang mengilah, yang kedua istri yang dikenal ilah, dan yang terakhir sigat atau ucapan dalam mengilah. Berdasarkan i'tikaf dari para imam fikih, dapat diketahui syarat-syarat ilah menurut jumhur ulama sebagai berikut. Yang pertama, suami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu sifatnya. Yang kedua, objek sumpahnya itu adalah sesenggama dengan faraj istrinya dalam jangka waktu 4 bulan atau lebih. Dan yang ketiga, wanita itu masih berstatus istrinya sekalipun secara hukum dalam masa iddah. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.